Di awal tahun 2020, pandemi COVID-19 telah melanda ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Banyak sekali perubahan kebiasaan yang terjadi selama COVID-19 berlangsung, di mana biasanya orang-orang melakukan kegiatan secara normal, berkumpul secara langsung dan melakukan aktivitas di luar ruangan, tiba-tiba harus dipaksa menjaga jarak dan melakukan kegiatan yang tadinya tatap muka menjadi serba online. Tentu hal ini menjadi tantangan sendiri bagi para masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah. Dalam menghadapi tantangannya, kita perlu yang namanya ideologi sebagai dasar kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yang dimana ideologi Indonesia adalah Pancasila. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ideologi tersebut selama pandemi COVID-19 dan apakah sudah terrealisasikan? Untuk mengetahui hal tersebut, kami menanyakan beberapa responden dari kelas 1 dan 33 mengenai penerapan Pancasila. Namun, sebelum membahasnya lebih lanjut, kita akan membahas dulu apa itu Pancasila. Sejarah singkatnya, Pancasila dibentuk oleh lembaga yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai atau biasa kita sebut dengan BPUPKI. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca memiliki arti yaitu 5, sedangkan sila artinya adalah prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar negara, yakni sila pertama yaitu kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga adalah demokrasi, sila keempat adalah keadilan sosial, serta sila kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandasan kelima asas tersebut, maka BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukhodimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Indonesia yang sah. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Lalu, apakah nilai-nilai tadi sudah terimplementasikan? Untuk mengetahui hal tersebut, kami menanyakan beberapa responden beberapa pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, apakah ideologi Pancasila sudah terimplementasikan secara baik atau belum? Kedua, apakah tindakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 sudah baik? Yang ketiga, selama masa pandemi COVID-19, apakah tingkat kepedulian responden terhadap sesama itu meningkat? Yang keempat, menurut para responden, butir Pancasila mana yang paling terimplementasi di masa pandemi? Pada pertanyaan pertama, sebanyak 75% responden menanggapi bahwa nilai-nilai Pancasila belum terimplementasi secara baik. Hal ini ditunjukkan pada realita kehidupan di mana dalam kehidupan masyarakat serta pemerintahan Indonesia, sekalipun nilai-nilai Pancasila ini kerap kali dihiraukan, dengan masih banyaknya kasus-kasus radikalisme, korupsi, dan kesenjangan sosial. Pada pertanyaan kedua, menurut para responden, sebanyak 80% menyatakan bahwa penanganan COVID-19 oleh pemerintah sudah sangat baik, terutama dalam 3 sektor yaitu kesehatan, ekonomi, serta pendidikan. Di sektor kesehatan, pemerintah melakukan belanja besar-besaran untuk kebutuhan alat kesehatan serta obat-obatan untuk penunjang penanganan COVID-19. Pada sektor ekonomi, pemerintah memberikan bantuan dana bagi para pekerja ataupun korban PHK dari dampak COVID-19. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan modal untuk para UMKM selama masa pandemi. Di sektor pendidikan, pemerintah memberikan bantuan berupa perangkat teknologi seperti laptop, paket internet, dan lainnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara online selama masa pandemi berlangsung. Pada pertanyaan ketiga, para responden sebanyak 90% merasa tingkat kepedulian mereka terhadap sesama meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi dapat menumbuhkan sifat kemanusiaan mayoritas individu untuk saling membantu dalam menghadapi masa pandemi ini. Pada pertanyaan keempat, ada beberapa persentase jawaban, yaitu Pancasila mana yang paling terimplementasi di masa pandemi. Sebanyak 10% memilih sila pertama, yaitu di mana kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya tidak lepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sebanyak 30% memilih sila kedua,
Selanjutnya, sebanyak 45% memilih sila ketiga, di mana sila ini memiliki makna nasionalisme, kebersamaan, dan gotong royong yang dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Lalu, sebanyak 5% memilih sila keempat. Terakhir, sebanyak 10% memilih sila kelima. Pandemi COVID-19 merupakan wabah yang dimana hampir seluruh negara di belahan bumi ini terkena dampaknya. Tetapi, semua itu harus dilewati dan dilalui. Berhasilnya Indonesia dalam menghadapi pandemi ini tentu saja bukan karena pemerintah saja, tetapi karena peran seluruh bangsa Indonesia. Berhasilnya bangsa Indonesia melewati masa pandemi ini pastinya karena pemerintah dalam mengambil kebijakan selalu berlandaskan dengan dasar negara. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil tepat. Yang dimana sila pertama mengajarkan kita untuk selalu berdoa, sila kedua mengajarkan kita untuk selalu berperilaku baik, sila ketiga mengajarkan kita untuk selalu memiliki jiwa nasionalisme, sila keempat mengajarkan untuk berdemokrasi dengan baik dan bergotong royong dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, serta sila kelima mengajarkan kita untuk tidak saling membeda-bedakan. Pancasila merupakan sendi diri kita dalam berbangsa dan bernegara ini yang tentunya menjadi semangat untuk kita semakin tangguh melawan dan bangkit dari pandemi ini.